sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Dalam Islam, jenazah seorang muslim yang meninggal dunia wajib hukumnya untuk dimandikan kecuali orang yang meninggal dunia di medan perang di jalan Allah atau mati syahid. Setelah dimandikan, maka jenazah atau sang mayit kemudian dikafani, yaitu dengan menutup atau membungkus seluruh tubuh dengan kain. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Nah, apa sajakah poin-poin tersebut? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Menutup jenazah dengan beberapa kain kafan berwarna putih. Jika kain mencukupi, maka disunnahkan untuk menutupi jenazah pria dengan 3 lembar atau 3 lapis kain, dan menutupi jenazah wanita dengan 5 lembar kain. Jika tidak ada, maka 1 lembar kain untuk membungkus seorang jenazah sudah dianggap mencukupi. Dan juga dianjurkan serta disunnahkan untuk menggunakan kain kafan berwarna putih. Sebagaimana orang hidup juga disunnahkan untuk menggunakan pakaian berwarna putih. Disunnahkan pula kain kafan diberi wangi-wangian. Orang yang meninggal dalam kondisi ihram saat haji atau umrah, maka dia dikafankan dengan kain ihramnya tanpa menutup kepala untuk jenazah laki-laki dan tanpa diberi wangi-wangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai seorang sahabat yang meninggal dalam kondisi ihram di Arafah karena terjatuh dari kendaraan. Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun sidir atau bidara. Kemudian kafanilah dengan kain ihramnya, dan jangan beri wangi-wangian padanya, dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim. Jangan memakai kain sutra untuk menutup mayit. Jenazah laki-laki haram hukumnya untuk dikafani dengan kain sutra, sedangkan jenazah perempuan makruh hukumnya untuk dikafani dengan kain sutra. Karena hal demikian termasuk pemborosan dan amal sia-sia. Kemudian, dalam proses pemakaman jenazah, terkadang kita dapati terjadi perselisihan tentang apakah tali pocong jenazah dilepas ataukah tidak. Sebagian masyarakat juga berkeyakinan bahwa tali pocong yang tidak dilepas akan membuat jenazah penasaran. Terkait hukum melepas tali ikatan pada jenazah yang sudah dikafani, terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Nuaim bin Mas'ud ke dalam liang kuburnya, Nabi melepas al-akhillah pada mulutnya. Al-akhillah artinya ikatan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, adapun melepas tali pocong di kepala dan kaki hukumnya mustahab atau dianjurkan, karena tujuan mengikat kain kafan adalah agar tidak tercecer-cecer, dan hal ini sudah tidak dikhawatirkan lagi ketika mayit sudah dimasukkan ke liang kubur. Ikatan yang mengikat kafan itu dibuka semuanya ketika di liang kubur. Ini lebih utama. Yang sunnah, semuanya dilepaskan di dalam kubur. Ketika ia diletakkan di dalam kuburnya, maka semua ikatannya dilepaskan dari awal sampai akhir. Ini sunnah. Para ulama juga berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kalian memasukkan mayit ke lahat, maka lepaskanlah ikatannya. Maka kesimpulannya,
Melepas tali pocong atau tali yang mengikat kain kafan hukumnya sunnah atau dianjurkan. Jadi, kita mengetahui para ulama mengatakan bahwa melepas tali pocong itu tidak wajib dan tidak mengapa jika tidak dilepas. Tidak benar juga anggapan sebagian orang bahwa jika tali pocong tidak dilepas maka mayit akan penasaran dan akan gentayangan. Ini adalah khurafat yang batil, bertentangan dengan akidah Islam. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang insan mati, terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka orang yang sudah mati sudah terputus amalnya, tidak bisa gentayangan atau penasaran. Orang yang sudah meninggal pun akan menghadapi fitnah kubur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin telah didudukkan di dalam kuburnya, ia kemudian didatangi oleh 2 malaikat lalu bertanya kepadanya, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksud al-qaulut sabit dalam firman Allah Ta'ala yang artinya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulut sabit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah beberapa poin yang penting untuk diingat saat melakukan fardu kifayah terhadap mayit, serta hukum melepas tali ikatan mayit atau disebut juga tali pocong. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.